Halo generasi Lestari, bersama saya Fernando Galang Rahmadana dari Lestari Foundation di podcast Lestari Foundation yang pertama kali. Kali ini kita akan berbagi cerita dan inspirasi untuk menjaga bumi kita tetap hijau dan lestari. Bersama kita saat ini sudah hadir narasumber yang luar biasa. Beliau dari Sukla Project yang bergerak atau berinisiatif dalam pengelolaan dan edukasi sampah. Nanti kita akan membahas bagaimana semua orang bisa berpartisipasi aktif dalam edukasi, kemudian menyadarkan orang-orang terkait dengan kesadaran akan lingkungan. Langsung saja saya perkenalkan, di sebelah saya ada Kak Ovi dari Sukla Project. Mungkin bisa langsung memperkenalkan diri terkait alasannya, kemudian dulu awal mula bergabung dengan Sukla Project ini seperti apa. Oke, terima kasih sebelumnya. Halo semua, saya Ovi. Saya salah satu founder dan dari Rebrix sebenarnya, karena Sukla Project ini merupakan sebuah konsorsium dari 3 organisasi, yaitu Rebrix, Bali Waste Cycle, dan Waste Hub, seperti itu. Saya kebetulan perwakilannya, saya Ovi Sabrina, co-founder dan CEO dari Rebrix, seperti itu. Jadi sebenarnya dimulai waktu itu kita ikut CCE, Catalyst Changemaker nomor 2 tahun lalu, yang digawangi oleh Goto Impact Foundation. Pada saat itu kami bertiga, 3 organisasi ini membentuk satu konsorsium yang kita sebut Sukla Project. Nah, Sukla Project ini adalah sebuah proyek yang kita laksanakan di TPS Palak Besaki. Jadi apa sih Sukla Project? Sukla Project itu sebenarnya kami datang membawa program, di mana program itu ingin memberikan satu pendekatan holistik dalam pengelolaan sampah, di mana dalamnya ada inovasi, tapi juga tentunya mengikut campurkan kearifan lokal di dalamnya ya gitu. Jadi Sukla Project ini ada 3 sisi edukasinya, program edukasi di mana Waste Hub yang in charge untuk mengedukasi masyarakat, datang ke masyarakat, ke door to door untuk memberikan edukasi sampah, dan juga mengajak teman-teman untuk lebih berkontribusi langsung terhadap pengelolaan sampah di Besaki. Selain itu juga ada BWC yang memang bekerja untuk menaruh mesin di sini, seperti teman-teman bisa lihat ya di belakang, memberikan inovasi untuk pengelolaan sampah lebih maksimal ya di Besaki gitu. Selain itu di sini juga ada green product yang digawangi oleh Rebrix. Kami mengelola sampah plastik residu menjadi produk bahan bangunan, yaitu roster Rebrix seperti itu. Nah jadi di Sukla ini ada 3 harapannya adalah approach holistik ini bisa menciptakan satu ekosistem TPS 3R yang bisa sustainable sendiri ya, seperti itu sih Mas. Kalau dulu alasan Kak Novi sendiri untuk bergabung atau terjun di sini, alasannya apa ini? Di Sukla apa di permasalahan sampah? Di Sukla dan permasalahan sampah. Dulu kami memulai Rebrix itu di tahun 2018. Jadi asal muasalnya sebenarnya lebih ke ketertarikan pribadi Mas. Jadi waktu itu saya dan partner founder satu lagi, Novita gitu. Kami berdua sebenarnya sudah memulai gaya hidup yang lebih ke arah zero waste. Nah, di saat kita sudah memulai ke arah zero waste, kita tuh menyadari sebenarnya banyak banget sampah plastik yang nggak bisa diapa-apain. Kita sebutnya sampah plastik tertolak atau residu ya. Kayak saset, kemasan-kemasan lunak, plastik kresek itu saat ini susah banget untuk dikelola. Banyak banget sebenarnya yang nggak mau mengelola sampah plastik jenis ini. Hasilnya apa? Hanya bisa berakhir di TPA atau ya paling buruk ya ke sungai dan lain-lain. Jadi saat itu kita berpikir gimana caranya memanfaatkan sampah plastik ini. Yang kita lakukan adalah kita menggunakan sampah plastik ini untuk menggantikan agregat untuk membuat bahan bangunan. Itu asal muasalnya Rebrix berdiri ya. Kayak gitu. Kemudian terkait dengan latar belakang atau kondisi demografi masyarakat di sini seperti apa? Apakah ada tantangan tersendiri dalam menjalankan program ini? Masalah sampah ini kan multi stakeholder ya. Betul. Dari pemerintah, ada juga masyarakat, ada juga UMKM, ada juga TPS 3R, ada juga desa gitu ya. Apalagi di Bali ini spesifik bukan hanya pemerintah dan masyarakat, tetapi ada desa adat dan lain-lain. Kami merasa sebenarnya tantangan salah satunya adalah komunikasi antara multi stakeholder ini tidak terjalin dengan maksimal, sehingga pembuat regulasi tidak berjalan seiringan dengan kebutuhan masyarakat, atau masyarakat tidak memahami regulasi yang diberikan kayak gitu. Kadang-kadang komunikasinya nggak nyampe. Mungkin itu tantangan pertama ya. Kedua juga SDM. Mungkin saya nggak tahu apakah ini spesifik di Besaki atau spesifik di Bali, saya nggak tahu. Tapi untuk mencari SDM untuk bekerja di sini itu cukup menantang seperti itu sih. Dalam pengelolaan sampah Dalam ya? pengelolaan sampah. Mungkin ini hanya di Besaki, bisa juga mungkin tempat lain juga sama ya. Oke. Itu sih. Kemudian tadi kan ada 3 konsorsium ya kalau saya tidak salah tadi. Itu apakah ada pendekatan masing-masing, misal dari Waste Hub fokus di bidang apa, kemudian yang lain apa, apakah ada seperti itu?
Jadi tiga organisasi ini sebenarnya memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Oke. Jadi WSHAP itu lebih di lini depan. WSHAP adalah expertise dalam bidang edukasi. Mereka datang ke door to door ke masyarakat untuk memperkenalkan ke masyarakat tentang pemilahan sampah tuh gimana sih, masalah sampah tuh seperti apa sih, bagaimana apa yang bisa mereka lakukan, retribusi sampah seperti apa sih. Ini lebih ke WSHAP. Itu tanggung jawab WSHAP untuk datang ke masyarakat door to door. Hasilnya adalah pergerakan WSHAP ini menghasilkan 4 bank sampah dari 11 banjar di Besaki, seperti itu. Jadi cukup luar biasa ya untuk 1 tahun kayak gitu. Nah kalau BWC sendiri ekspertisnya dalam pengelolaan sampah. Jadi oleh karena itu dia menginstal mesin kayak gitu untuk mengelola. Tujuannya sebenarnya gini, ingin menaikkan kapasitas dari TPS ini untuk bisa mengelola lebih banyak sampah dengan lebih maksimal, seperti itu. Sedangkan kalau untuk Rubrik sendiri, kami di sisi belakangnya. Tujuannya adalah membangun Green Product Workshop di Besaki, di TPS 3R Besaki ini, di Palak Besaki. Kami harapannya bisa memberikan income source baru, sekaligus mendaur ulang sampah residu gitu ya. Harapannya adalah income ini bisa mensupport biaya operasional dari TPS secara keseluruhan. Seperti itu sih. Oke. Kalau keunikan tersendiri dari TPS 3R Palak tadi ya, apakah ada keunikan sendiri dibandingkan dengan TPS 3R lainnya di tempat lain gitu? Mungkin karena di Besaki ini kan sebenarnya pura terbesar di Bali ya. Oke. Jadi untuk jenis-jenis sampah yang kita terima disimpun beda dari misalnya kita ada di Jakarta atau di Denpasar gitu. Meskipun sampah di Denpasar juga banyak sampah canlangnya, tapi kan itu lebih seperti kota gitu ya. Sedangkan kalau di sini karakteristik sampahnya majority adalah sampah canang dan sampah ibadah. Oke. Seperti itu. Jadi pengelolaan organik di sini sangat benar-benar penting gitu. Seperti itu sih. Tadi ada sampah organik disebut. Apakah ada produk-produk dari sampah organik maupun sampah non-organiknya? Kalau untuk non-organik, tentu residu kita olah jadi sampah plastik, jadi produk green product ya, kita Green punya product, roster gitu. Tapi untuk sampah organik juga saat ini kita sudah olah jadi pupuk. Dan pupuk komposnya ini sudah dites juga dan sudah dipasarkan, seperti itu. Oke. Jadi nanti masyarakat harapannya juga menambah income dari sampah-sampah yang mereka hasilkan gitu ya. Apakah sudah berjalan juga atau ada tabungan? Misal kayak bank sampah yang kita kenal mungkin di Jawa atau di tempat-tempat lain, itu kan mereka ada tabungan sampah. Apakah di sini metodenya juga seperti itu di masyarakat atau? Kalau untuk bank sampah yang di setiap banjar itu metodenya tidak seperti itu. Tetapi untuk spesifiknya sebenarnya tidak seperti di mana ada buku bank seperti itu, nggak kayak gitu ya Mas. Tapi jadi bank sampah itu akan menyetorkan kembali ke TPS, itu metodenya. Oke. Seperti itu, gitu sih. Kalau untuk saat ini gitu. Kenapa produk-produk itu sebenarnya dalam operasional TPS itu sebenarnya terkadang income untuk pengelolaan sampah itu tidak terlalu besar. Apalagi untuk retribusi kita nggak bisa minta terlalu tinggi kayak gitu. Karena masyarakat ada keterbatasan untuk membayar biaya retribusi. Jadi untuk operasional TPS itu sebenarnya perlu banget income tambahan seperti pupuk, green product untuk menyokong biaya operasional itu sih Mas gitu. Jadi tujuannya ada pupuk, ada pengelolaan produk lain itu adalah untuk menyokong keberlanjutan dari operasional di TPS 3 ini gitu. Total berapa orang yang di sini mengerjakan atau bergabung dalam Suklap Project ini? Kalau Sukra Project sebenarnya untuk dari WSHAP contohnya ya kita banyak menerima intern. Jadi kebetulan sejauh ini mungkin sudah hampir ada 30-40 intern ya, bolak-balik ya, tentu nggak sekaligus gitu. Lalu untuk di Green Product sendiri kita ada timnya ada 3 orang. Habis itu turun menjadi 2 orang, kembali lagi ke tantangan pencarian SDM itu gitu. Dan untuk di pengelolaan sampah sendiri ada sekitar 10 orang gitu sih. Dulu saya tahu tadi cerita sama temannya Mbak Ovi, katanya ini gedung dulu 2008 sampai 2018 itu mangkrak ya. Bagaimana dulu awal pemula pertama kali bisa tahu ada gedung ini, kemudian bisa menggunakan gedung ini sampai sedemikian rupa hebatnya? Jadi kebetulan di CCE Catalyst Changemaker 2023 waktu itu salah satu kota atau destinasi yang ingin pengaplikasian program ada di Bali. Kebetulan di Bali itu dari pemerintah DLH Balinya menunjuk Besaki dan satu lagi adalah di daerah Batur. Kalau saya kurang yakin tapi kayaknya Batur dan Besaki itu 2 daerah yang ditunjuk oleh DLH Bali untuk
program pengaplikasian program. Waktu itu kita memilih Besakih karena sebenarnya lebih ke Besakih adalah tempat yang paling suci ya. Kita ada pura terbesar di Bali ada di sini gitu, tempat berdoa gitulah istilahnya. Jadi saat itu kita berpikir alangkah indahnya kalau kita bisa membersihkan Bali dimulai dari Besakih dulu. Nah waktu itu of course awalnya kita survei dulu ya Mas, kita datang ke sini terus berkeliling-keliling, ketemulah dengan pihak-pihak lokal dan tunjukkan tempat ini gitu. Di saat kita lihat tempat ini tuh banyak banget potensi ya Mas gitu, tempatnya besar, sebenarnya peralatannya ada, lokasinya ada, tapi hanya programnya aja belum berjalan. Jadi karena itu sih kita pilih tempat ini gitu. Oke. Mungkin ada harapan dari untuk masyarakat maupun untuk pemerintah atau komunitas-komunitas lain terkait dengan Sukla Project ke depannya? Mungkin kalau harapan saya pribadi gitu ya, atau saya yakin sih harapan kami sebagai konsorsium gitu ya, harapannya sebenarnya tentu program ini bisa terus berlanjut. Harapannya di mana ke depannya mungkin akan ada kerjasama lebih baik dari antara multi stakeholder ini, dari pemerintah ke masyarakat dan teman-teman desa adat dan desa gitu. Karena menurut saya permasalahan sampah tuh nggak bisa diselesaikan sendiri ya Mas. Jadi semuanya harus bekerja sama di saat bersamaan kayak gitu. Kalau regulasi ada tapi pelaksanaannya nggak ada, itu pun tidak bisa terjadi. Harapannya sih ke depan itu bisa berjalan dengan lebih sinergi gitu. Terus selain itu juga harapan kami bisa berbuat inovasi, lebih banyak orang membuat inovasi ya untuk pemasaran sampah ini kayak gitu sih. Dan harapannya mungkin kalau untuk Sukla Project sendiri sih harapannya di Besakih ini bisa benar-benar berjalan sih secara berkelanjutan gitu sih Mas. Mungkin closing statement dari Kak Ovi. Ada buat teman-teman yang pemirsa Generasi Lestari, adakah yang ingin disampaikan? Mungkin kalau boleh menyampaikan sih sebenarnya harus dipahami bahwa masalah sampah tuh tanggung jawab kita bersama ya gitu. Dan nggak bisa hanya menyalahkan atau memberikan tanggung jawab ke pemerintah atau ke perusahaan gitu. Tapi harus dipahami bahwa masalah sampah itu harus seluruhnya gitu bekerja sama dan bergerak gitu sih. Dan tidak ada upaya yang terlalu kecil. Kalau saya sih pesannya adalah lakukan aja gitu. Kita masing-masing melakukan dan saya yakin pasti jalannya nanti akan lebih baik ke depannya gitu sih. Baik, terima kasih Kak Ovi atas kasih. kesempatannya. Ingat, setiap aksi kecil dapat membawa perubahan yang besar. Jangan lupa untuk terus dukung gerakan hijau kami dan nantikan di episode-episode berikutnya. Tetap semangat, bumi kita, milik kita, dan tanggung jawab bersama. Salam Lestari.